Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku, saudaraku dimanapun panjenengan berada, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini Mbah Suroto lagi kedatangan tamu yang sangat ganteng sekali ini. Jadi beliau ini adalah sahabat saya juga dari Blitar ini. Karena beliau sering melihat tayangan Mbah Suroto di channel YouTube. Pada akhirnya beliau datang ke sini itu niatnya yang pertama adalah silaturahmi. Karena penasaran banget ketika beliau itu melihat Mbah Suroto di YouTube. Katanya Mbah Suroto itu orangnya serem, kejam. Ketika beliau datang di rumah Mbah Suroto, ya alhamdulillah seperti yang panjenengan lihat. Ternyata tidak takut. Kalau lihat dari channel YouTube-nya katanya penasaran banget, pengen ketemu, takut. Nah, pada akhirnya beliau memberanikan diri untuk melihat aslinya Mbah Suroto. Ternyata gimana menurut panjenengan ketika bertemu dengan Mbah Suroto ini? Jos sih. Enggak takut ya? Ya enggak. Enggak menakutkan ya? Iya benar sekali. Diberi nama siapa, Mas? Saya. Iya. Saya dikenalnya dengan nama Alif. Alif ya? Iya. Kalau di teman-teman yang lain biasanya manggilnya Alif Brocel. Alif Brocel. Iya. Oh, iya. Sendirian tadi ya? Sendiri. Alhamdulillah. Ketika panjenengan silaturahmi ke Mbah Suroto, ketepatan Mbah Suroto juga pas lagi berada di rumah. Iya, alhamdulillah. Jadi misal selain panjenengan itu silaturahmi ke Mbah Suroto, sudah ketemu Mbah Suroto, ada keperluan apa lagi yang ingin panjenengan sampaikan ke Mbah Suroto? Kalau saya sendiri intinya yang pertama silaturahmi. Oh iya, mantap. Nah, yang kedua lebih kenal dekat lah. Oh seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. iya. Buat sahabatku, saudaraku, subscriber lover dimanapun panjenengan berada, ternyata beliau yang pertama silaturahmi, yang kedua pengen kenal dekat dengan Mbah Suroto. Alhamdulillah. Ternyata orang jelek seperti Mbah Suroto macam ini juga dicari oleh anak muda juga ya. Tak kira ini anak ini tadi datang ke Mbah Suroto itu mau menantang Mbah Suroto. Ternyata hanya pengen lebih dekat untuk persaudaraannya. Siap. Kadang-kadang tuh gini loh Mas. Orang tuh saking penasarannya ketika ketemu itu ya mengajak pembuktian seperti itu, seperti yang kemarin-kemarin. Tapi Mbah Suroto tidak merespon karena seperti yang panjenengan jalankan sekarang. Ternyata lebih bagus itu silaturahmi, mendekatkan diri, biar lebih akrab, lebih erat persaudaraannya. Itu momen yang sangat luar biasa itu. Kagum saya dengan panjenengan itu. Masih muda juga, punya niatan tuh, tujuannya benar-benar istimewa. Dari mana aslinya Mas panjenengan Mas? Kalau saya asli kelahiran di Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Iya. Tinggal sekarang di Blitar. Blitarnya mana? Blitarnya di Blitar Kademangan. Loh, saya tuh setiap hari di Kademangan loh Mas. Di mana ya? Saya ini setiap hari itu mendampingi abah saya, Abah Gus Samsudin. Kenal jenengan? Oke.
jauh dari rumahnya, dari pondoknya Abah Gus Samsudin, Pondok Nusantara. Kayaknya dekat ya. Dekat ya? Iya, Oh. dekat. Loh, setiap hari saya tuh ke sana. Wah, Jadi, kapan-kapan diundang ini. oh iya insya Allah Iya, kalau siap. panjenengan punya niatan baik, pengennya juga silaturahmi, mencari paseduluran Hmm, selawas-selawas saking kersane Gusti Allah, pasti tidak apa-apa datang siap, bertemu dengan saya maupun abah saya. siap. Yang penting tuh kita itu punya tujuan yang baik, Mas. Benar. Ya, saya terima kasih pada panjenengan karena panjenengan sudah jauh-jauh mau datang ke rumah saya di Kediri. Siap. Sebenarnya panjenengan itu kalau penasaran, saya tuh setiap hari di Pondok Abah Gus Samsudin tuh ya bisa loh. Panjenengan tuh ketemu di sana, tidak jauh-jauh. Wah, Berarti sudah beda ya niatnya iya. itu kalau sudah nyampe rumahnya Hmm. sama bertemu di sana tuh Wah, beda ya. iya beda. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Umur berapa, Mas? Kalau umur ini berapa ya nih? Berapa ini Ya, kira-kira yang ya? tahu ya Oh, panjenengan. siap. Umur saya di 23. Oh, 23 23. tahun. Nggih, nggih, nggih. Nih, mohon maaf nggih. Saya tuh kayaknya itu dari jawaban panjenengan, kalau panjenengan itu hanya pengen silaturahmi dan lebih dekat, lebih erat dengan persaudaraan itu adalah jawaban yang istimewa. Tapi masih ada satu ini kayaknya yang Wah, Mbah Suroto lihat dari angan-angan hati panjenengan itu. apa nih? Kayaknya panjenengan tuh ya malu lah mau Oh, bilang, wah mau bilang Mbah kalau saya itu kayaknya sudah pengen mendapat cadangan tuh, loh, loh. pasangan pasangan hidup Loh, kayak loh, gitu. loh, loh. Bahaya ya. Tahu saya tuh dengan Iya. pikiran panjenengan karena panjenengan masih malu untuk mengatakan kepada Mbah Suroto ndak apa-apa Oh, karena siap. semuanya itu harus benar menunggu dari hati dan ucapan Benar. dari perkataan. Kalau sebelum panjenengan itu menghadap saya itu meminta tolong, Mbah saya gini itu, jadi saya juga enggak mau cuman hanya melihat saja ngenangan Luar biasa. panjenengan. Ini. Ya ini hanya melihat saja Oh, dari siap. hati Mbah Suroto. Tapi yang jelas Mbah Suroto itu benar-benar terima kasih pada panjenengan Nih, siap. sudah mau silaturahmi ke Mbah Suroto. Siap. Nih. Sudah lama Mas di Blitar Di panjenengan. Blitar udah setahun ini. Hmm, Baru masih ya. aku masih baru setahun di Iya, Blitar. baru. Kalau di Sidoarjo tuh daerah mana Mas Sidoarjonya? Saya tuh sering ke sana dulu. Untuk Sidoarjonya dulu di Sukodono. Sukodono. Oh Iya. ya, 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 paham, paham, paham. Ya, saya hanya bisa mendoakan kepada panjenengan. Siap. Mudah-mudahan panjenengan tetap selalu diberikan kesehatan Nih. dan mudah-mudahan usaha panjenengan lancar, Siap. dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, Nih. terus diberikan panjang umur. Amin. Setiap langkah panjenengan kemanapun aktivitas panjenengan, Mbah Soto hanya bisa mendoakan mudah-mudahan selamat, tidak ada halangan satu Nih. apapun. Amin. Itu momen Mbah Suroto ketika bertemu dengan sahabat maupun saudara-saudara Mbah Suroto. Dan Mbah Suroto juga kalau tidak disupport, tidak didukung, tidak didoakan oleh subscriber lopernya Mbah Suroto, juga lopernya Abah Gus Samsudin, itu bukan siapa-siapa lagi. Tapi ya alhamdulillah dengan tulusnya, dengan sayangnya loper-loper Gus Samsudin itu pada support ke
Mbah Suroto. Jadi kalau Kademangan tuh sekarang sudah 1 tahun deket ya dari pondoknya Bagus Samsudin. Deket Ya sekali. nanti kapan-kapan bisa ketemu di sana Oh panjenengan siap, ya sama ditunggu saya. undangannya aja. Iya siap. Setiap hari loh saya di sana. Oh ini siap. Tadi itu pulang juga setelah sholat subuh berangkat pulang saya. Jadi setiap hari seperti itu. Kadang-kadang ya sampai tidak pulang karena saya harus di sampingnya Bagus Samsudin. Dan di sana itu saya itu hanya belajar dan belajar juga Mas untuk mengabdi ke Abah Gus Samsudin. Hmm. Ya Alhamdulillah pembelajaran Mbah Suroto itu hanyalah belajar bagaimana Mbah Suroto itu bisa melakukan sholat, pengen belajar sholat. Ya Alhamdulillah di sana itu Mbah Suroto itu sama Gus Samsudin. Jadi sholat 5 waktu itu sekarang ya bisa berjalan dengan bagus. Wah luar biasa ya. Ya itu masih belajar ya. Dan Iya. juga di sana setiap malam saya itu jam 1 itu harus mandi malam. Setelah mandi malam nanti jam 3, setengah 3 itu sholat malam. Terus wirid sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh baru Mbah Suroto sering pulang. Jadi di sana tuh tidak melakukan apa-apa, yang jelas tuh ya hanya mengabdi untuk belajar dan belajar istiqomah, untuk belajar dan belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi tidak ada yang lainnya. Yang jelas hanya mengabdi untuk belajar supaya Mbah Suroto itu bisa tekun. Seperti itu. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat panjenengan kalau mau ya bisa itu. Bisa itu. Makanya kalau tak kasih tahu seperti ini biar panjenengan itu tidak penasaran. Karena Mbah Suroto ini orang bodoh. Jadi pengen belajar baik, karena kalau kita belajar tidak ada yang mengasih contoh itu kurang pas. Kalau ada kekurangan, ada kekeliruan, kan kita tidak tahu. Okay. Tapi ketika ada yang memberikan contoh, mengajari, memberikan pitutur, jadi berani bicara dan berani nuntun. Seperti yang saya jalankan di Abah Gus Samsudin. Beliau itu bicara kepada Mbah Suroto itu, kalau selama ini Mas ya, saya membuktikan tuh beliau tuh berbicara. Setelah berbicara, dia mengajari mulai wudhu, mulai sholat, itu diajari. Beliau tuh berada di depan Mbah Suroto, menjadi seorang imam. Itu heran saya tuh. Mantap. Iya. Dan sedangkan dulu kenal Mbah Suroto sama Abah Gus Samsudin itu, wah Abah Gus Samsudin itu banyak ujian dari saya itu. Alhamdulillah beliau itu orangnya sabar. Karena kesabaran beliau malah mengatakan kesaktianmu itu adalah kesabaranmu. Nah, makanya saya jadi ikut kepada beliau untuk belajar sabar seperti itu Mas. Sudah kerasan ya di Blitar panjenengan? Alhamdulillah. Nggih. Tapi gagah ganteng loh sampean itu. Nanti kalau ada yang ingin kenal dengan panjenengan, ingin mengajak berumah tangga, tak doakan mudah-mudahan panjenengan dapat pendamping hidup yang solehah. Amin. Yang benar-benar kasih sayangnya kepada panjenengan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya hanya bisa mendoakan.
Terus apa yang bisa panjenengan sampaikan kepada saya? Nanti kalau saya ngobrol sendiri saja itu. Saya tuh banyak sahabat loh di Blitar itu. Kalau di dunia seni, Iya. di dunia seni jaranan itu adalah kesukaan Mbah Suroto. Jadi banyak sahabat Mbah Suroto, saudara Mbah Suroto di Blitar itu yang mempunyai kesenian jaranan itu pasti banyak yang mengundang Mbah Suroto, Wih, menghadirkan Mbah Suroto. luar biasa. Iya, banyak di daerah Blitar itu. Panjenengan ada yang kenal di dunia jaranan, misalkan di daerah Blitar. Alhamdulillah ada. Siapa namanya? Banyak. Jaranan disebutin aja namanya. Iya, sebutin tidak apa-apa. TMU jaranannya. TMU original. Ah, nggih, Nah, TMU original. alhamdulillah Mas, itu nama pimpinannya. Yang Nggih. punya itu saya kenal itu kalau tidak salah Pak Sugeng itu. Nggih bener. Dan saya tuh di situ tuh luar biasa Mas. Kayak keluarga saya sendiri karena bapaknya Pak Sugeng dulu Nggih. almarhum itu beliau juga seorang bini sepuh Leres. bejonggo, Nggih. bahasanya orang Jawa itu bejonggo. Ketika ada orang punya hajatan, beliau itu sebagai sesepuhnya. Nggih bener. Sampai sekarang yang memegang, ketika Mbah Jo itu bapaknya itu yang memegang Pak Sugeng Gendon itu. Nggih. Nah itu sampai sekarang itu seperti anak saya itu. Hmm, Berarti panjenengan kenal juga sama Iya, beliau. kenalan. Nggih. Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa Mas, bagus. Nggih. Karena di dalam seni itu salah satunya kita menghibur sahabat-sahabat Siapa tuh? kita dan Iya, saudara-saudara kita. benar sekali. Dan seni itu adalah peninggalan leluhur kita juga kok. Benar. Itu yang harus kita uri-uri. Nggih, Seni dijaga itu. juga ya. Oke, betul, betul, betul. Dilestarikan apalagi. Iya, melestarikan seni budaya. Iya. Asli Mantap. Indonesia. Asli Indonesia beneran itu. Ah, Senang Mas. Jadi ketika kita di seni itu bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang senang itu ya beribadah kita itu. beribadah. Nggih, benar. Cuma lewat jalan dunia seni Kesenian. hiburan seperti itu untuk menghibur masyarakat. Selain dari TPU, ada yang kenal lagi? Dari kesenian. Iya, dari kesenian. Nah, kalau untuk jaranan cuma TMU original. Oh, cuma TPU. Iya, 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 iya. lebih Kalau dekat itu. nggih, nggih. Lebih dekat nggih sama Nggih, Pak benar. Sugengnya ya. Nggih, benar. Nggih. Beliau itu dulu Satpol PP loh itu. Wah, Kerjanya sahabatku itu. mantap ya. Termasuk anak saya itu, Pak Sugeng itu. Termasuk anak saya. Baru tahu saya. Baru tahu ya. Iya. Dulu itu Satpol PP Oh, Pak Sugeng itu. Tapi kalau sekarang nggak tahu saya kalau sekarang. Jadi yang jelas saya itu mulai dari bapaknya. Mulai dari bapaknya waktu itu beliau itu sebagai bini sepuh. Bini sepuh ketika ada orang yang punya hajatan itu pasti mencari bapaknya itu. Orangnya baik, orangnya ramah Mas itu. nggih, Jadi kebanyakan dari seorang spiritual, dari sesepuh, bini sepuh itu orangnya itu akrab benar. dan orangnya tuh lebih tua dari Mbah Suroto, lebih tua beliau. Tetapi kalau dengan Mbah Suroto ya bener-bener wah kayak anaknya sendirilah. Persaudaraannya itu dan pokoknya istimewa. Sampai turun ke anaknya ini yang memegang ini. Tadi berangkat jam berapa dari rumah? Bapak jam berapa tadi? Jam 10 kayak. Jam 10 ya. Ya, jam 9, jam 10-an tadi. Kalau saya biasanya 2 jam loh Mas ke sana ke daerah Blitar itu ke Pondok Kerja. Pademangan itu ya. Naik motor epret itu 2 jam saya. Kalau tadi dari sini mungkin 1 jaman mungkin. Oh, 1 jam. Sama mampir-mampir tadi. Ya karena satu panjenengan masih muda Iya, benar. dan dua motor panjenengan masih baru, naiknya tuh cepat.
dibandingkan Mbah Suroto yang sudah tua, motornya tua, jalannya ndak berani ngebut seperti itu. Nggih, buat sahabatku, subscriber lover dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini tuh Mbah Suroto benar-benar kaget nih tadi kedatangan seorang tamu silaturahmi kan. Kagetnya itu beliau itu masih muda kok mencari Mbah Suroto. Ketika nyampe rumah tuh takut saya itu, wah ini ada orang yang mau menghajar Mbah Suroto. Ternyata beliau itu ketika saya tanya hanyalah silaturahmi, hanyalah silaturahmi. Jadi saya juga menitip pesan kepada panjenengan Mas nak sinten tadi? Mas Alif. Mas Alif. Yang penting kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan seperti ini. Kalau bisa itu ya kita harus menjalankan di perjalanan yang benar-benar jujur, yang baik hati. Ketika panjenengan itu di jalan menemukan seseorang yang kiranya butuh pertolongan kita tuh harus menolong, wajib membantu. Siap. Karena mumpung kita itu diberikan kesempurnaan seperti ini, yang kita cari hidup itu apa Thomas? Hanyalah sebagai wayang, paling tidak itu hanya mengikuti alurnya dalang saja. Ketika kita susah ya tentunya pernah ditolong oleh sahabat. Jadi ketika kita menemukan orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita itu, ya paling tidak kita itu ya harus bisa menolong. Kalau tidak bisa memakai uang ya pakai tenaga seperti itu. Yang penting untuk menjalankan kebaikan saja. Kita itu menjalankan kejelekan dan kebaikan itu sama-sama menjalankan toh. Ya lebih baik memilih yang baik, banyak saudara, banyak sahabat. Kayaknya rezeki kita tuh ya akan lebih banyak. Benar. Seperti itu. Yang penting kita itu mempunyai adab. Maksudnya adab itu kita mempunyai tata krama. Ketika kita menghadapi siapapun, yang jelas kita tuh harus memakai tata krama sopan santun, hanya seperti itu. Yang namanya wong urip, rezeki kan ora mesti tuh Mas. Bener. Kadang yo oleh akeh, kadang gak oleh blas, kadang oleh sidik. Ya mung dari bersyukur sebenarnya itu. Yang penting dari kunci kesehatan. Bener. Kuncinya awake dhewe ku namung sehat. Wong niku nek sehat, golek rezeki iki arep melangkah ning endi jagate enteng, panggah iso mlaku. Sementing kabeh mung diniati dilakoni kanthi ikhlas, nggih ta Mas? Bener, nggih. Ya, muga-muga mawon panjenengan tasih saged sinambungan kalian kula. Nggih. Basa Jawa paham nggih nih? Nggih, paham. Dadi tasih saged panggih malih kalih kula, saged sinambungan, nggih saged seduluran lahir batin kalian kula. Nggih, amin. Insyaallah mungkin wonten wekdal pas kula dateng pondokipun Abah Gus Samsudin, kula nggih tak kendel dalem panjenengan. Nggih. Kersane luwih remaket malih. Nggih, siap. Ada pesan-pesan ataupun apa yang mau disampaikan ke Mbah Suroto kira-kira? Bingung ini, dada. Nggak usah bingung menghadapi seorang Mbah Suroto itu yang kelihatan seram tuh hanya luarnya kok. Hatinya tuh demi Allah, hatinya tuh lembut santai mawon.
Mau kasih pesan apa ya? Ayo, jadi kiranya apa panjenengan tuh kalau sudah ketemu Mbah Suroto mau menyampaikan apa seperti itu, netral, santai bersama Iya. Mbah Suroto. Mbah Suroto tuh bener-bener tiap hari loh ke Blitar itu, setiap hari. Wah, luar biasa. Jadi ini nanti sore Mas Suroto pasti datang ke Abah Ki Samsudin. Setiap hari Mas Suroto Tiap itu hari. datang. Allah hanya seperti yang tadi saya sampaikan, hanya mengabdi saja, mengabdi kepada beliau. Yang penting saya itu hanya mengikuti kata hati saya yang tulus untuk mengabdi kepada beliau. Oke, buat sahabatku saudara dimanapun menyenang berada, tentunya sebelum Mbah Suroto pamit untuk diri kepada panjenengan, yang mau saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, jangan pernah lupa bantu like, share, komennya Mbah Suroto, dan juga pencet tombol love-nya bagi panjenengan yang belum subscribe ke channel Mbah Suroto. Oh, tenan jos kandos kotos-kotos di subscribe, dan tentunya dengan doa panjenengan ataupun support panjenengan kepada Mbah Suroto tidak bisa membalas dengan apapun, yang jelas hanya bisa membalas dengan kata-kata doa. Mudah-mudahan panjenengan tetap diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar, berlebihan, berkah dan barokah. Dan mudah-mudahan dengan aktivitas panjenengan apapun, panjenengan diberikan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Dan yang terkhusus buat panjenengan yang lagi sakit ataupun mempunyai keluarga yang sakit, Mbah Suroto tetap mendoakan kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya akan diberi umur panjang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan sekali lagi sebelum Mbah Suroto tutup, apabila ada perkataan Mbah Suroto yang salah ataupun kurang berkenan di hati panjenengan, Mbah Suroto minta maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbaktilah kepada orang tua. Oh, tenang, jos gandos kotos-kotos.